Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua orang ingin memiliki tempat terbaik di akhirat kelak. Ya, tentunya semua orang berharap berakhir di surga. Namun, cita-cita itu tidak akan bisa terwujud jika kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memasukkan siapapun ke surga. Siapakah yang dimaksud dengan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa mereka bisa dimusuhi? Tonton video ini agar tidak sesat. Datangnya hari kiamat sudah dipastikan akan terjadi. Namun, untuk waktu tepatnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Di hari akhir nanti, keadaan manusia terbagi menjadi dua keadaan, yaitu saat tiupan sangkakala yang pertama dan saat tiupan kedua. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Tiupan pertama membuat bumi berguncang, gunung-gunung pun hancur, penduduk bumi ketakutan. Saking takutnya, kita hanya akan menyelamatkan diri sendiri. Kejadian di hari kiamat itu telah banyak diabadikan dalam berbagai dalil. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Pada saat itu, alam semesta akan hancur. Inilah yang kita kenal dengan kiamat kubra atau kiamat besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan sangkakala kedua pun dilakukan malaikat Israfil setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan inilah yang membuat manusia dibangkitkan dari kematian. Manusia akan menuju padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Ya, kita akan berada di pengadilan paling adil yang pernah ada, sebab hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah diabadikan dalam firman-Nya. Pada saat hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 6. Nantinya, kita akan menerima catatan amal masing-masing. Orang yang catatan amalnya baik akan merasa gembira menerimanya. Orang yang banyak berbuat jahat akan menerima catatan amalnya dengan wajah sedih dan menyesal. Di hari kiamat kelak, kita juga akan melihat orang-orang beruntung yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapat naungan perlindungan dari Allah di bawah naungannya pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling menyayangi karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian, hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Bukhari. Tak semua orang mendapatkan keberuntungan seperti itu. Ada juga orang yang akan merugi di akhirat kelak. Siapakah mereka? Golongan yang akan menjadi rugi dan dimusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disebutkan dalam hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak akan berbicara, melihat, menyucikan, dan memberikan azab yang pedih kepada mereka di hari kiamat.
Pertama, seorang lelaki yang menghalangi musafir meminum kelebihan air yang dia miliki di tengah gurun pasir. Kedua, seorang laki-laki yang menjual barangnya dengan berbohong. Laki-laki itu berkata bahwa ia membeli barang tersebut dengan modal sekian-sekian. Kemudian ia menjual barang tersebut kepada orang lain. Padahal sebenarnya modal yang dia gunakan tidak seperti yang diceritakannya, atau dia berbohong dengan cara yang lain. Ketiga, laki-laki yang membayat pemimpin untuk kepentingan dunia. Laki-laki tersebut taat kepada pemimpin ketika mendapat bagian dunia, kemudian mengingkarinya tak kala tidak mendapat bagian dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya satu dalil yang menyebutkan siapa musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengabarkannya sejak lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Namun, kelakuan manusia itu sendiri yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memusuhinya. Terlebih saat di akhirat, mereka ada 3 golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang diabadikan dalam hadis qudsi. Ada 3 golongan di hari kiamat nanti yang akan menjadi musuhku. Barang siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji setia kepadaku, namun mengkhianatinya. Kedua, seorang yang menjual orang lalu memakan hasil penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh, namun setelah pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak memberinya upah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi sebelum manusia dilahirkan kembali. Kita berjanji akan menjadi hambanya jika lahir ke dunia. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Namun tak semua orang mampu memenuhi janjinya itu. Banyak yang memilih menuruti nafsunya dan melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci dengan orang yang ingkar. Selain dibenci, ingkar janji juga termasuk sifat orang munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Janji itu dianggap sama seperti utang yang harus segera dibayar dan dilunasi. Saking pentingnya membayar utang, orang bisa terhalang masuk surga karena hal tersebut. Maka dari itu, segera lunasi jika memiliki utang. Sahabat beriman, coba ingat-ingat, pernah punya janji yang belum dilunasi? Kalau ada, jangan lupa segera ditepati. Perkara menepati janji, ini juga sudah diabadikan dalam hadis. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Golongan kedua seperti mengingatkan kita pada perbudakan, sebab menjual orang dan hasilnya pun diambil oleh yang menjual. Biasanya yang mengalami hal ini adalah perempuan. Bahkan parahnya lagi, mereka disuruh untuk menjual tubuhnya. Hal ini tentu saja dilarang dalam Islam. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan siapa saja yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang dipaksa sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Golongan ketiga adalah seorang atasan yang tidak melakukan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi hak karyawannya. Salah satu yang fatal adalah tidak memberikan upah. Tindakan ini pun mendapat ancaman. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bekerja adalah bentuk usaha seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun menafkahi keluarganya. Karena itu, seorang atasan harus memberi upah. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan, menzalimi seorang pekerja dikategorikan sebagai dosa besar.
Menzalimi gaji tak sesuai standar pekerja termasuk dosa besar. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, apa pernah di antara kalian ada yang menzalimi pekerjaannya? Atau justru sebaliknya, dizalimi atasan? Sahabat beriman, sangatlah merugi jika perbuatan di dunia nantinya bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memusuhi kita. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita ciri-ciri musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi sahabat beriman, pernahkah kalian bertemu dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.